Halo guys, jumpa lagi di Sensasi Trends. Masih bersama gua Ren, yang bakal nemenin kalian bahas alur cerita film. Dan kali ini filmnya bakal seru banget guys. Jadi pastikan simak dengan baik ya, karena ini filmnya keren parah. Oke, tanpa basa-basi langsung aja, ini dia alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang sekelompok klan bernama Klan Cameron yang dulunya merupakan golongan kasta teratas yang paling dihormati. Namun karena sebuah pengkhianatan, klan ini terbuang dan menjadi suku klan kasta bawah. Yang lebih parah lagi, klan Cameron diusir dari wilayah utara oleh klan Kaza karena klan Cameron dianggap klan kasta rendah. Kejamnya gurun pasir di setiap harinya menelan korban dari klan Cameron satu persatu. Hingga pada suatu hari muncullah seorang pemimpin dari klan Cameron yang berhasil menyelamatkan klan Cameron dari kepunahan. Dia memiliki tekad yang kuat untuk merebut kembali kehormatan klan Cameron. Dan dia selalu menanamkan sebuah prinsip pada seluruh klan Cameron, yaitu mencuri adalah tugas kami, kebebasan adalah tujuan kami. Dan sang pemimpin itu adalah Samsera. Di bawah kepemimpinan Samsera, seluruh klan Cameron kini berprofesi sebagai perampok. Mereka merampok emas para kaum kasta atas yang membuat seluruh bangsawan jadi ketar-ketir. Para bangsawan klan kasta atas melaporkan kegelisahan mereka pada salah seorang kolonel Inggris bernama Sahib yang kala itu menjabat sebagai gubernur untuk menangkap Samsera. Awalnya, Gubernur Sahib tidak mau ikut campur masalah antar klan ini. Namun, seorang inspektur korup bernama Sut Sing yang suka menjilat tiba-tiba datang dan mengiming-iming Gubernur Sahib dengan imbalan 500.000 gram emas dan budak gratis jika gubernur mau membantu mereka menangkap Samsera. Tergiur dengan iming-iming itu, gubernur pun langsung mengirim pasukan untuk menangkap Samsera dan klan Cameron. Namun, meski sudah diserbu pasukan yang sudah dilatih gaya barat dan bersenjata lengkap, tetap saja Samsera dan pasukannya yang sudah berlatih kanuragan di Gunung Kidul serta latihan ilmu kebal di Banten bisa mengalahkan seluruh pasukan Inggris dengan mudah. Bahkan dengan jurus kombinasi, Samsera berlari melompat menggunakan punggung sahabatnya yaitu Pir sebagai pijakan, lalu langsung mengampak Gubernur Sahib sampai tumbang. Setelah perang usai, Sut Sing sang penjilat mencoba mendatangi Samsera dan melakukan sebuah perundingan. Di sini Sut Sing menawarkan sebuah kebebasan dan berjanji akan mengembalikan kehormatan kepada klan Cameron seperti dahulu kala. Bukan hanya itu, Sut Sing juga menjanjikan tanah bermil-mil untuk suku Cameron agar tidak perlu lagi tinggal di dalam hutan dengan penuh rasa was-was. Namun Sut Sing juga memberikan syarat, yaitu Samsera dan klannya harus mau menyerah dan mereka harus mau datang ke benteng pasukan Inggris. Dengan begitu, maka tidak perlu ada lagi pertumpahan darah. Malam pun tiba, Samsera bersama sukunya mengadakan rapat mengenai tawaran Sut Sing tadi siang. Sebagian orang tidak setuju dengan iming-iming Sut Sing karena bisa saja itu adalah jebakan. Namun, jika Sut Sing menepati janjinya, maka kehidupan generasi mereka selanjutnya akan terselamatkan. Hari pun berganti. Samsera bersama seluruh klan Cameron mendatangi benteng Inggris untuk menyerah dan menyetujui kesepakatan Sut Sing. Tapi benar saja, belum ada satu hari mereka di sana, pihak Sut Sing langsung melakukan pengkhianatan, menangkap dan menjadikan seluruh klan Cameron menjadi budak.
Mereka disuruh kerja paksa, dan bagi yang berani melawan akan dibedil sampai meninggal. Hingga suatu hari, Samsera yang dikurung dalam sangkar besi melakukan perundingan dengan Gubernur Sahib. Gubernur Sahib meminta Samsera untuk membayar 2 kali lipat dari bayaran bangsawan atas jika ingin kaumnya dibebaskan. Tanpa pikir panjang, Samsera pun menyetujuinya dengan syarat kesepakatan itu harus ditulis di atas kertas. Bersama Pir sahabatnya, Samsera mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu agar dia bisa mencari 1 juta gram emas untuk menebus seluruh kaumnya. Dari balik tembok, Samsera mendengar suara air sungai Azad yang terhubung dengan sumur, tempat cadangan air minum di benteng itu. Tanpa pikir panjang, Samsera langsung menyelam untuk mencari jalan keluar dari benteng tersebut. Namun semua itu ternyata sia-sia karena ternyata sumur itu terlalu dalam. Hingga muncullah sebuah ide dari Samsera untuk memanjat tebing tertinggi di benteng tersebut, lalu lompat ke sumur agar bisa menembus sumur jauh lebih dalam. Di malam harinya, sebelum besok Samsera akan melancarkan aksinya, dia meminta izin pada istrinya sekaligus berpamitan jika nanti dia tidak selamat. Samsera berkata bahwa dia melakukan semua ini agar suatu saat anaknya bangga pada dirinya. Hingga waktu eksekusi pun tiba. Bermodal tekad dan keberanian, Samsera memanjat tebing tertinggi tersebut. Namun sayangnya aksinya itu diketahui oleh tentara Inggris dan langsung menghujani Samsera dengan peluru. Samsera terus memanjat walau kakinya terkena 1 tembakan. Hingga saat Samsera sudah sampai di puncak, tiba-tiba 1 peluru lagi mengenainya dan Samsera pun harus terjatuh. Karena kejadian itu, Samsera pun digantung dan Sutsing langsung memprovokasi warga Kameran dengan memfitnah bahwa Samsera sudah kabur dan ingin berkhianat meninggalkan mereka. Di sini Sutsing juga menyuruh istri Samsera untuk memfitnah Samsera. Karena keselamatan bayi dalam kandungannya terancam, sesuai dengan perintah Samsera kemarin, mau tidak mau sang istri juga ikut memfitnah Samsera. Yang lebih parah lagi, Sutsing juga menyuruh istri Samsera untuk melempar batu rajam pertama pada suaminya. Setelahnya seluruh warga pun ikut menajam Samsera sampai meninggal. "25 tahun kemudian, kali ini memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Bali, yang ternyata dia merupakan anak Samsera yang kini sudah tumbuh dewasa. Bali suka mengajari anak-anak Kameran untuk mencuri, dan anak-anak selalu menyetorkan hasil curiannya pada Bali, mulai dari sarung tangan Inggris, sisir, sampai uang logam. Tak lama kemudian muncullah pemuda lain yang meminta agar Bali tidak lagi mengajari anak-anak mereka mencuri. Namun Bali tidak mempedulikannya karena bagi Bali darah pencuri sudah mengalir dalam diri semua anak-anak suku Kameran. Merasa tidak senang dengan ucapan Bali, para pemuda itu pun langsung mengajak Bali berkelahi. Namun dengan lihainya, Bali langsung melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Namun, sepandai-pandainya Bali berlari, tetap saja dia bisa tertangkap dengan mudah oleh emaknya. Di malam harinya, Bali diberi makan oleh ibunya. Di sini, Bali bertanya kenapa orang-orang memanggilnya anak pengkhianat.
namun sang ibu tidak bisa memberikan jawaban. Keesokan harinya, diam-diam Bali mengintip para perwira sedang berlatih. Namun, aksinya itu diketahui oleh seorang penjaga bernama Upreti. Bali meminta maaf pada Upreti dan dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang perwira pertama dari klan Kameran. Dan dengan pikiran jahatnya, Upreti sang penjaga menyuruh Bali untuk datang esok hari untuk mengikuti latihan jadi perwira. Setelahnya Bali mendatangi Pirbaba yang tak lain adalah sahabat sekaligus tangan kanan Samsera dahulu, yang kini Pirbaba bekerja sebagai pembakar jenazah para kaum Kameran yang telah meninggal. Selain itu ternyata selama ini Pirbaba selalu melatih Bali cara bertarung hingga cara memanjat tebing hingga Bali jadi jago kabur seperti ini. Bali bertanya kapan dia boleh memperlihatkan jurus-jurus memanjat tebingnya pada dunia. Dan dengan tegas Pirbaba mengatakan bahwa ilmu yang dia ajarkan bukan untuk dipamerkan. Di sini Pirbaba juga melatih pernapasan Bali dengan cara mendelep-delepkan kepala Bali ke dalam ember cucian piring. Bali tidak tahu untuk apa sebenarnya latihannya ini. Namun belum sempat bertanya, Pirbaba langsung melanjutkan latihannya dengan melepaskan lebahnya untuk mengejar Bali. Bali yang tak mau tersengat pun segera lari menghindari serangan para lebah. Dengan lihainya, Bali berhasil menghindari serangan lebah. Dan dengan sorban milik Pirbaba, Bali bisa menangkap semua lebahnya. Setelah berlatih, Bali menjumpai temannya yang bernama Raso yang merupakan seorang saudagar. Bali menanyakan berita apa yang sedang heboh di luar sana, dan Raso pun mengatakan bahwa mahkota Ratu Inggris sedang berkeliling India untuk menunjukkan kekuasaannya. Di malam harinya, di dalam benteng terlihat sedang ada hiburan dangdutan yang disaksikan oleh Chut Sing dan seluruh anak buahnya. Semua orang terpaku dengan kecantikan biduan dangdutnya yang bernama Sona. Namun diam-diam Bali menyamar sebagai penari merak dan ikut joget dangdutan bersama Sona. Sementara itu Chut Sing yang gak mau ketinggalan menikmati keindahan Sona langsung ikut maju ke depan panggung untuk nyawer si Sona. Bali yang tak mau Sona tersentuh oleh tangan Chut Sing yang burik, dengan cerdiknya Bali langsung menghalang-halangi Chut Sing dengan bulu burungnya. Maksudnya dengan bulu burung meraknya. Dan tanpa pikir panjang, Bali langsung membawa Sona kabur ke tempat yang gelap. Di sini Bali melamar Sona dengan memberikan Sona hadiah seluruh barang hasil curian anak buah Bali. Namun Sona menolaknya, kecuali jika nanti Bali sudah menjadi seorang raja. Hari pun berganti. Bali datang ke tempat latihan militer dengan baju compang-campingnya. Tak lupa Bali pun langsung menunjukkan kebolehannya dalam melewati rintangan militer. Setelahnya, Bali disuruh membersihkan sepatu Chut Sing. Dan di sini Bali memohon agar dia diperbolehkan untuk menjadi perwira. Chut Sing pun menyetujuinya, namun dengan satu syarat, Bali harus menghukum seorang pencuri dengan hukuman 30 kali cambukan. Awalnya Bali menyetujui persyaratan itu, namun tanpa diduga ternyata pencuri yang harus dihukum itu adalah anak buah Bali. Bali yang tak sanggup melakukannya akhirnya rela menggantikan dirinya untuk dicambuk 30 kali oleh Chut Sing. Bali terus dicambuki sambil terus dihina baik dirinya ataupun sukunya.
Sang ibu pun datang dan memohon agar Tutsing menghentikan cambukannya. Namun bukannya dihentikan, Tutsing malah makin keras mencambuki Bali. Malam harinya, Bali menanyakan tentang ayahnya pada Pir Baba, tentang mengapa ayahnya bisa menjadi seorang pengkhianat. Namun belum sempat Pir Baba menjawab, tiba-tiba ibu Bali datang membawa seluruh warisan peninggalan Samsera, dan sang ibu juga menjelaskan semua kejadian sebenarnya di masa lalu, bahwa sesungguhnya ayah Bali yaitu Samsera bukanlah seorang pengkhianat. Semua kebenaran yang Bali dengar tentu saja membuat hati Bali menjadi terbakar rasa bersalah, karena selama ini dia sudah menganggap hina ayahnya sendiri. Hingga keesokan harinya, Bali nekat memanjat tebing tertinggi di benteng tersebut. Semua warga menyoraki dan memintanya untuk segera turun. Perwira Uperti mencoba membedil Bali, namun tiba-tiba seekor gagak muncul menghalangi peluru tersebut. Dan tak lama kemudian muncullah segerombolan burung gagak lainnya. Munculnya segerombolan burung gagak secara tiba-tiba ini awalnya membuat gua berpikir bahwa Uchiha Itachi akan datang di film ini. Namun ternyata salah, karena yang datang adalah Roh Samsera yang memberi petunjuk pada Bali untuk langsung melompat ke dalam sumur agar dia bisa menembus dasar sumur yang terhubung langsung dengan Sungai Hazard. Dan akhirnya Bali pun melompat. Singkatnya, Bali berhasil keluar dari benteng. Dia pingsan di pinggir sungai dan dibangunkan oleh seekor burung elang yang hendak memangsanya. Di sana Bali langsung menangkap seekor kuda putih untuk dijadikan kendaraan menuju benteng Kaza untuk menemui seorang bernama Dotsing dengan bermodal sebuah peta warisan ayahnya. Di tengah perjalanannya, Bali terjebak dalam badai pasir. Dan di tengah badai pasir itu, Bali bertemu dengan seorang pencuri. Namun tanpa diduga, Bali juga bertemu dengan Rasut, karena ternyata barang yang dicuri oleh pencuri tadi adalah barangnya Rasut. Dan dengan sigap, Bali pun langsung menangkap pencuri tersebut. Setelah badai selesai, Bali menceritakan pada Rasut tentang tujuannya kabur dari benteng untuk melanjutkan misi ayahnya, yaitu mengumpulkan 1 juta gram emas untuk menembus seluruh suku Kameran. Sang pencuri yang mendengar itu lantas melantunkan syair-syair puisi tentang Samsera, dan hal itu membuat Bali jadi terkejut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah mengetahui bahwa pencuri yang Bali tangkap adalah Dotsing, orang yang selama ini Bali cari-cari. Setelahnya Dotsing pun langsung membawa Bali ke kota perbatasan yang bernama Kota Nagina. Namun sebelum masuk tengah kota, Dotsing menyuruh Bali untuk menyembunyikan identitasnya dengan menutupi bekas luka 3 garis di kepala sebagai identitas khas Kameran. Sambil berjalan menuju suatu tempat, Dotsing menceritakan tentang situasi dan kondisi saat ini kepada Bali. Hingga tanpa terasa, mereka sudah sampai di sebuah pohon besar. Dotsing mengambil sebuah pentungan besar dan mementungi pohon itu beberapa kali, hingga ratusan burung gagak beranjak terbang dari pohon itu. Terbangnya burung gagak itu ternyata adalah sebuah kode yang menandakan agar seluruh klan Kameran segera berkumpul di markas mereka.
Hingga malam pun tiba. Akhirnya, kini Bali bertemu dengan 7 pasukan legend klan Kameran yang tersisa di markas mereka. बीज मंत्र के सहारे हम आज तक जो बचे हैं। Semua orang terkejut melihat Bali dan menyangka dia adalah Samsera. Namun di sini Dutsing menjelaskan bahwa dia bukan Samsera, melainkan anaknya Samsera yang bernama Bali. लौंडा कैसा तेरा कार्य। Dan setelahnya, Bali langsung diberikan sebuah senjata pusaka berupa kampak sakti Nogogeni 212. Dan setelah semua berkumpul, misi besar pun siap untuk mereka eksekusi. Bagaimana keseruan aksi Bali dan 7 pasukan legend akan kita bahas di part kedua. Karena durasi film aslinya 2 jam lebih bro, bahkan hampir 3 jam. Jadi nggak bisa diselesaikan dalam satu part. Oke guys, sampai jumpa di part kedua besok ya. Atau langsung cek aja link koleksi video sensasi trends di kolom deskripsi. Gua tunggu di video part kedua ya guys, bye bye.